TNI Angkatan Laut Dumai melaksanakan search and rescue terhadap kapal layar motor Samudra Indah yang terbakar di perairan Pulau Merbau, Riau. Prajurit Pos TNI Angkatan Laut Puger Lanal Banyuwangi bantu evakuasi korban ritual laut yang terseret arus. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Salam sehat dan tetap semangat. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 17 Februari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama datang dari Provinsi Riau, di mana TNI Angkatan Laut Dumai melaksanakan search and rescue terhadap kapal layar motor Samudra Indah yang terbakar di perairan Pulau Merbau, Riau. Pos Angkatan Laut atau Posal Selat Panjang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai bersama tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi terhadap kapal layar motor KLM Samudra Indah yang terbakar di sekitar perairan depan Pulau Merbau, Riau. KLM Samudra Indah berlayar dari Selat Panjang menuju Batu Pahat, Malaysia dengan muatan 84 ton arang bakau dan 50 ton tepung sagu. Dalam pelayarannya terjadi trouble pada mesin kapal yang diduga mengakibatkan mesin terbakar. Kemudian api membesar sehingga kapal terbakar. ABK yang berjumlah 8 orang berusaha menyelamatkan diri, namun 2 orang diantaranya untuk sementara dikabarkan hilang dan masih dalam pencarian. Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut Pelaut Himawan melalui Dan Posal Selat Panjang Letda Laut Suplai Jerry Hendra mengatakan, setelah memperoleh informasi adanya kapal terbakar, anggota Posal Selat Panjang terjun langsung dengan menggunakan Patkamla Jemur guna percepatan SAR dan evakuasi terhadap KLM Samudra Indah. Ritual berujung maut. Prajurit Pos TNI Angkatan Laut Puger Lanal Banyuwangi bantu evakuasi korban ritual laut yang terseret arus. Minggu dini hari Pantai Payangan Jember sedang tidak bersahabat. Kendati sudah diperingatkan oleh pengelola pantai, namun sekelompok masyarakat dari Tunggul Jati Nusantara tetap melaksanakan ritual laut. Tiba-tiba arus kuat menyeret para peserta ritual. Hingga 11 orang ditemukan meninggal dan dievakuasi oleh prajurit Pos TNI Angkatan Laut Puger, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi beserta tim SAR menuju Puskesmas Ambulu untuk identifikasi awal, dan selanjutnya korban meninggal dievakuasi ke RSUD Jember, Jawa Timur. Dari 24 warga yang mengikuti ritual laut, 12 orang ditemukan selamat, 11 orang meninggal dunia, dan 1 orang pengemudi rombongan. Ritual yang belum diketahui secara jelas maksud dan tujuannya ini masih menunggu penjelasan rombongan yang selamat dan dalam perawatan tim medis. Dengan semangat guna tingkatkan kemampuan gambar bawah air, prajurit Dinas Penerangan Angkatan Laut berguru ke Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada 1. Bergurulah hingga ke negeri Cina. Pepatah lama tersebut sepertinya kurang berlaku bagi prajurit Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Bagaimana tidak, berguru untuk mahir mengambil gambar di bawah air tidak perlu harus ke Cina. Cukup ke Pondok Dayung Tanjung Priuk, Jakarta Utara, menemui Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada 1 atau biasa dikenal dengan Dislambair Ko Armada 1 yang sudah teruji dalam berbagai penugasan termasuk dalam menemukan kotak hitam pesawat saat SAR musibah kecelakaan udara beberapa waktu lalu. Dengan semangat prajurit Dispenal mengikuti petunjuk instruksi Dislambair Ko Armada 1. Latihan yang diawali dengan teori kemudian dilanjutkan praktek menyelam di perairan Teluk Jakarta.
Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono menyampaikan, mahir mengambil gambar di darat itu biasa. Prajurit Dispenal harus dibekali dengan kemampuan mengambil gambar di bawah air juga. Karena sebagai prajurit Matra Laut, medan tugas kita banyak berhubungan dengan dokumentasi bawah air yang sangat penting diabadikan sebagai bagian dari sejarah maritim bangsa. Sebagai bentuk kepedulian dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Polisi Militer Angkatan Laut ke-76 tahun 2022, Lantamal 4 Tanjung Pinang ajang sana ke Purnawirawan dan Warakawuri. Berbagi kasih dengan beranjang sana kepada para purnawirawan dan warakawuri di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sebagai bentuk kepedulian dilaksanakan oleh keluarga besar Polisi Militer Lantamal 4 Tanjung Pinang dalam rangka menyambut HUT Pomal ke-76. Ajang sana yang dipimpin oleh Komandan Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang, Letkol Laut PM Dedi Ari mengandung pesan semoga kegiatan ini dapat memotivasi personil POM Lantamal 4 Tanjung Pinang untuk lebih mempererat jalinan silaturahmi yang baik dengan keluarga besar POM di wilayah Lantamal 4 Tanjung Pinang. Rela menyusuri jalan setapak, berbatu dan berlumpur, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin kunjungi prajurit yang bertugas di pesisir dengan motor trail. Prajurit TNI Angkatan Laut tersebar di berbagai wilayah untuk menjaga Laut Nusantara. Tidak terkecuali di Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin, kantor pos pengamat atau Posmat TNI AL Muara Barito berada di pesisir pantai wilayah Tabung Anen, Kabupaten Barito Kuala. Meskipun jauh dari pusat kota tidak mengurungkan langkah Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko untuk bertemu dengan prajurit yang bertugas di pesisir pantai tersebut dengan menggunakan motor trail. Menyusuri jalan menuju penyeberangan kapal feri, kemudian melanjutkan perjalanan sejauh 99 km melalui medan yang cukup berat, melewati jalan setapak, berbatu, dan berlumpur. Komandan Lanal Banjarmasin yang didampingi staf akhirnya tiba di Posmat Muara Barito dan disambut hangat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Adapun tujuan kedatangan Komandan Lanal Banjarmasin adalah untuk memberikan motivasi kepada para prajurit yang bertugas di Posmat Muara Barito, sekaligus mengunjungi masyarakat pesisir binaan Lanal Banjarmasin. Komandan juga berkesempatan meninjau aset milik TNI Angkatan Laut berupa lahan seluas 170.400 meter persegi yang berada di Desa Tamban Bangun, Tamban, Barito, Kuala. Rencananya tanah ini akan dimanfaatkan menjadi lahan ketahanan pangan nasional oleh prajurit Lanal Banjarmasin bersama masyarakat. Guna perkuat sinergitas, Lantamal 9 Ambon dan TVRI Stasiun Maluku laksanakan vaksinasi bagi warga Gunung Nano, Ambon. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun TVRI Maluku yang ke-29, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon bekerja sama dengan TVRI Stasiun Maluku selenggarakan serbuan vaksinasi COVID-19 bagi warga Gunung Nano dan sekitarnya. Kegiatan vaksinasi massal ini dilaksanakan di kantor TVRI Stasiun Maluku sebagai upaya bersama untuk menekan jumlah sebaran kasus konfirmasi positif COVID-19, terutama varian Omikron, dengan harapan dapat menurunkan angka kesakitan dan mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Selain menyasar keluarga TVRI Stasiun Maluku, kegiatan ini juga dibuka untuk masyarakat umum yang memerlukan vaksinasi. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Lotukonsina menekankan kepada tenaga kesehatan di bawah jajarannya untuk terus melaksanakan serbuan vaksinasi guna mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Sinergitas Lantamal 9 Ambon dengan TVRI Stasiun Maluku dalam melaksanakan serbuan vaksinasi sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan kelompok guna menekan penyebaran COVID-19. Netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jaya Sveva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.